Sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkacau bala gerbut Enzai. Oke, di sini saya mau kasih tutorial tentang bagaimana caranya menghilangkan bau mulut pada saat bulan puasa ya. Tapi ngomong-ngomong bau mulut itu kan hal yang wajar ya. Karena apa? Kalau misalkan kita puasa nih, kita puasa dari misalkan dari waktu imsak jam 4 gitu kan. Kita buka jam 6, kurang lebih 14 jam. Dan otomatis kita tidak mengkonsumsi makanan selama 14 jam. 14 jam itu waktu yang sangat ya lumayan lama gitu. Tapi kalau kita niat untuk berpuasa, kita tak akan merasakan lapar gitu. Dan gini, bau mulut bisa diakibatkan karena yaitu dia tidak mengonsumsi minuman gitu, tidak ada cairan yang masuk ke dalam tubuh dan tidak ada makanan lah pokoknya ya. Jadi kosong lah gitu mulutnya. Tapi sebenarnya bau mulut itu sangat sensitif sekali gitu. Karena apa? Karena bau mulut itu bisa mengganggu teman berbicara kita gitu. Misalkan contoh, aku nih lagi ngobrol sama si B, aku bau mulut gitu, otomatis kan si B nggak nyaman gitu ngobrol sama aku gitu. Jadi gimana ya? Jadi terganggu gitu, terganggu. Tapi nggak mungkin dong si B ngasih tahu ke aku, ya lu bau mulut gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Di mana hatinya gitu. Terus mungkin perasaan kita juga akan tersinggung ketika kita dikasih tahu kalau kita bau mulut. Maka dari itu sensitif sekali gitu. Jadi senantiasa kita apa ya, mengurangi lah, walaupun mungkin tidak akan semuanya apa ya, tidak akan hilang gitu selamanya, enggak. Tapi kita harus mengurangi sedikit bau mulut kita. Tapi ya semoga kalau misalkan kita terus rutin ya hilang bau mulutnya gitu kan. Kita itu bisa menggunakan metode alami ya, secara alami, bahannya pun alami, tidak merogoh kocek yang sangat besar gitu. Ini simple banget. Kita menggunakan daun sirih ya, ini rempah-rempah alami ya. Daun sirih nih, di tangan aku ada daun sirih beberapa helai. Daun sirih kan tahu kan, masa nggak tahu sih. Nih daun sirih, ini gede ya daun sirihnya. Nah ini daun sirih. Nah terus ada tambahan lain selain daun sirih gitu. Kita ada tambahan garam ya. Ini garam, tambahan garam. Ini untuk apa fungsinya? Ya untuk menghilangkan bau mulut tersebut gitu kan ya. Dan bagaimana caranya? Oh gampang banget caranya. Cara apa ya, membuatnya gitu kan. Gak mungkin kita kunyah ini semuanya gini, gak mungkin gitu. Masa mentah-mentah dikunyah, gak mungkin dong. Nah, kita itu cara membuatnya gampang banget ya. Kita itu ambil beberapa helai daun sirihnya. Beberapa helai, 4, 3 juga nggak apa-apa. Jangan 4, 3, 4 atau 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah tuh, udah diambil nih, udah. Nah, kita apa ya? Menggodok itu apa ya? Merebus air seperti kita merebus mie instan. Merebus air sampai mendidih ya, mendidih. Nah kalau udah mendidih, kita masukkan si daun sirihnya ke dalam kompor ya. Nah kita tambahkan si garam tersebut secukupnya aja, jangan banyak-banyak nanti asin. Sedikit aja gitu ya, ini tambahan. Nah kalau misalkan ini dan ini, si sirih dan si garam, si gerlis udah gitu, misalkan udah dimasukin nih, kan mendidih tuh air, kita tunggu beberapa saat sampai agak-agak berubah warna gitu kan, air putih kan, nah agak-agak menghijau dikit gitu kan. Nah itu tandanya udah apa ya, udah masak gitu, udah matang udah bisa digunakan gitu kan. Nah kita angkat kompornya, nggak angkat itunya apa, si didihan airnya. Nah kita tuh senantiasa menggunakan saringan ya, saringan ini apa, saringan biasa gitu, jangan pakai jala itu kan buat ikan ya. Saringan gitu kan, disaring airnya, kita buang sisa daunnya kita buang, airnya kita masukkan ke dalam gelas ya, jangan ke dalam baskom, ke dalam gelas ya. Nah kalau misalkan sudah, kita kumur air rebusan daun sirih sama garam tersebut, kita buat kumur-kumur gitu. Nah itu dilakukan sebelum gosok gigi ya. Jadi apa
insya Allah kalau misalkan rutin, insya Allah bau mulutnya akan sedikit berkurang gitu kan. Jadi teman-teman kita, pacar kita gitu ya kan, ya siapa gitu akan nyaman dekat kita, kita gak akan bau apa ya, bau seha gitu, nggak akan bau jigong gitu, aduh ngecret, nggak akan bau apa ya, ya yang tidak sedap gitu kan, apalagi kalau makan jengkol gitu kan akan baunya bercampur aduk gitu kan. Jadi gitu ya, gampang banget, simpel banget sebenarnya. Kalau kita usaha sih akan terlaksana gitu kalau kita usaha. Kalau nggak usaha mah nggak akan terlaksana apa-apa juga gitu ya. Jadi gitu, simpel banget, dan itu dilakukan secara rutin. Nanti kita rasakan sendiri aja gitu. Kalau kita ngomong kan, kalau misalkan bau mulut ke hirup sendiri ya, jadi kehirup sendiri. Jadi kalau misalkan kita ini gitu aja, kita kalau kayak gitu kan kehirup gitu. Kalau misalkan aduh gak ada bau mulut, oh berarti ini berkat tutorial dari Uung Komedi gitu kan ya. Ya semoga bermanfaat, insya Allah lah bermanfaat, soalnya nggak membahayakan gitu kan. Jadi ya gitu ya, simple, mudah. Kalau misalkan kurang jelas ya komen di bawah gitu ya, dilarang menghujat gitu, boleh nggak apa-apa, hujat aja gitu, biar apa, biar akunya bahagia gitu. Karena apa, kalau aku dihujat itu aku tuh bahagia banget ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa stay tune terus channel YouTube saya Uung Komedi, dan jangan lupa follow IG saya @uungkomedi28. Oh, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. They get the memo. They get